kebaktian pre-service kita, kebaktian, doa. Baik, kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur sama Tuhan. Just come with grateful heart because He is a good God. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Amin saudaraku. Amin saudaraku. He is a good God. Not only good, He is a great God. Amin. Biar ini menjadi doa kita sebagaimana doa daripada Raja Daud. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Yesus yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Yesus yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kalau Anda tahu lagu ini, angkat suara kita, angkat tangan kita, katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Yesus yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami disadarkan Tuhan bahwa kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami gak bisa kami hitung. Lord, we realize, Lord, all your favor or your faithfulness, we cannot count it, Lord. It's so unlimited, Lord. And we just want to thank you for everything
Dan pagi ini kami hanya mau datang ngucapin thank you banget Tuhan, ban kamsia. Thank you banget Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Saya berdoa Tuhan biar pagi ini bukan cuma sekedar hari Minggu show up datang ke gereja, enggak Tuhan. Tapi hari ini, pagi ini ada pertemuan pribadi dengan Engkau, ada transformasi terjadi. Lord, I want to pray that this morning is not only a routine Sunday that we come, show up, and then that's it. No, Lord, but we ask you, Lord, to touch us, that there is a personal encountering with each of us, Lord Jesus. And there's a transformation when we see you face to face, Lord. Mari saudaraku ambil waktu teduh, minta sama Tuhan, Tuhan aku mau ketemu Engkau. And let this take a quiet moment and ask Lord, Lord, I want to see you face to face. I want to see face to face. Hallelujah. Setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. All the evil spirit we rebuke in Jesus' mighty name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. We love you, Lord. We honor you, God. Again, we want to thank you for your grace, for your love. And thank you, God, that at least more people can gather together in this place today. That more people come to worship you in this house, God. We worship you, Lord. We worship you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Stand up our feet. Lift up your voice. Say thank you, Jesus. Let's worship God. If you want to lift up your hands and worship God, lift up your hands. Everyone in this place, at home, maybe you're still in bed, just lift up your voice. Say thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Sing, say hallelujah. Say hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai buat nama-Mu Tuhan. Kami yang di rumah maupun di gedung gereja ini Tuhan, kami siap untuk mengalahkan si iblis melalui puji-pujian kami Tuhan. Proteksi kami Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan, kesehatan kami Kau proteksi dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan ada di tempat ini Tuhan. Dan kami yang ada di rumah Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai buat nama-Mu. Siap kita anak-anak Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Good morning Philadelphia Praise Center. How are you all? Oh, how I miss you all. Oh my goodness. How are you all? Why everyone is so quiet? Can I see your smile? Well, everyone hopefully will get vaccinated.
Alright, all the adults hopefully. Well, siapa yang siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Who's ready to worship God and praise His name? Hallelujah. Let's give the elbow. Is that okay? Or air high five. Air high five. There you go. To your neighbor. Come on, air high five. Say hi. Give a smile. I know you're wearing your mask. Just give a smile at least, you know. Alright, everyone's ready to masuk dalam hadirat Tuhan. Semuanya siap untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan? Hallelujah. Come on, guys. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Come on, 1, 2, 3, go! Yeah! Yang tahu lagu ini nyanyi yang keras ya. Yang di rumah ataupun yang di gereja, come on.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan, seperti bejana-bejana yang siap dibentuk. Pagi hari ini Tuhan, gemburkan setiap isi hati kami Tuhan. Biar firman-Mu yang ditaburkan sama Om Aldo Tuhan pagi ini Tuhan, dapat tertanam dalam hati kami dan bertumbuh Tuhan. We open our heart, Jesus, for your touch, for your words. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Nyanyi lagu ini sama-sama, saudara, katakan, angkat tanganmu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Yang tahu lagu ini, mari kita nyanyikan sama-sama, katakan, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Yesus. memuliakan nama-Mu. We invite you, Holy Spirit. Come to this place. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, You are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. glory, God. Glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Holy Spirit, you are welcome. come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Glory, God. God is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Holy Spirit, you are welcome. Amen, amen. Come flood this place and Fill the yes, Jesus. atmosphere. Your glory, God, is what our hearts Thank you, long Lord. for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. See your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Presence, Lord. Gak ada yang lebih indah Tuhan selain ada dalam hadirat-Mu. There's nothing more precious, Lord, when we are in the middle of your presence. Dan aku percaya bahwa hadirat-Mu Tuhan bukan hanya di tempat ini, tapi bisa terjadi dalam tiap detik kehidupan kami. I
I know, Lord, that your presence is not only in 2 hours in this building, but in every single second of our life. We can entering of your presence, Lord. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada ketenangan. On your presence, Lord, there is liberty, there is freedom, and there is comfort. Roh Kudus menjamah setiap kami. Holy Spirit touch us. Saudaraku, mari angkat kedua tangan, lift up on your hands. Roh Kudus jamah tiap kami. Holy Spirit touch every one of us. Hallelujah. Hallelujah. Bajak tiap hati kami. Glory Jesus. Glory. Hallelujah. Aku berdoa ada kesembuhan di dalam nama Yesus saat ini terjadi bagi yang percaya. For those of you who believe there is a healing power. Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, there is a healing power in Jesus' name. There is a healing power in Jesus' name. Ada penghiburan bagi yang berduka cita, ada yang sedih, ada yang berduka cita, ada penghiburan saat ini. Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini. Oh, I pray there is a comfort, there is a joy in the middle of your mourning, in the middle of your sadness. God give you comfort right now. Haleluya. Tuhan berkata, we're in this together. God says, we are in this together. I walk with you. Aku akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Jangan takut. Jangan gentar. Don't be afraid. I am with you. Hallelujah. Hallelujah. Bicara Tuhan pagi hari ini buat setiap kami. Biar kami keluar dari tempat ini mendapatkan makanan rohani yang mengenyangkan. I pray, Lord, that you speak to us, that we are gonna eat a fresh manna, a spiritual food that gonna strengthen us, that's gonna empower us, Lord Jesus. Dan Holy Spirit, kami izinkan bekerja bebas, sebebas-bebasnya. And Holy Spirit, work freely in this place, also in so many different houses. Urapi saya Tuhan, biar nama Yesus semakin ditinggikan dan aku semakin rendah. Di dalam nama Yesus, in Jesus mighty name, all believers say, Amen. all believers say, Amen. Amen. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you. Good morning everyone. You may be seated in God's presence. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Good morning PPC. Good morning. Good to see you. Yes. For those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you connect to the right link. I'm sure Andy or Cindy will give you the right link. Same thing, Anda yang di rumah. For those of you at home, if you need a translation, just go to the link on the bottom of your Facebook. Pagi hari ini saya mau kasih tahu dulu pertama-tama bahwa sebagaimana kita di sini mulai vaksin, and I give you update. Anda mungkin sudah terima what do you call the flyer. So kita mulai udah sign up untuk tanggal 19, dan tenggat dalam 2 hari itu udah langsung fill, udah 200 orang lebih diisi. Dan remember, untuk vaksin tersebut bukan hanya untuk orang Indonesia, pokoknya any citizen, any resident bisa mendapatkan vaksin tersebut. Jadi kalau Anda punya teman-teman orang-orang non Indonesia, kasih tahu sama mereka, hey, ada linknya nih, silahkan hubungi nama-nama ini, gitu ya. Dan for your information,
kerjasama PPC, nah, jangan bilang PPC lah, pokoknya kerjasama Indonesian Community with Department of Health ini berlangsung sampai bulan Juni. Pokoknya goalnya at the end of June seluruh Philadelphia harus mendapatkan vaksin. That's the goal. Tapi kita yang bertugas baru mendapatkan linknya tuh beberapa hari sesuai jadwal. Jadi untuk Anda semua yang sudah mendapatkan flyer, Anda nggak bisa untuk saya mau dong untuk tanggal 29, saya mau dong tanggal 30, nggak bisa. Kita tuh dapat linknya cuma baru 4-5 hari sebelum tanggalnya. Jadi please be patient and keep calling and keep bugging. Ada di situ namanya Sherafina sama ada Novita Sari. Silahkan hubungi nomor-nomor tersebut. Kalau ada di antara Anda yang nggak jelas, silahkan juga hubungi saya. Kita akan mencoba membantu semampu mungkin. And efeknya macam-macam. Kayak barusan tadi pagi saya diteleponin sama satu ibu, dia udah 1 minggu divaksin. Again, saya nggak nakut-nakutin. Dia udah divaksin 1 minggu yang lalu dan badan dia menggigil selama 7 hari gitu. Jadi ya again, setiap orang beda-beda. Ada yang nggak ada efek sama sekali. So tetap ambil vaksin lebih baik daripada tidak divaksin gitu ya, karena untuk kebaikan Anda semuanya. Ada juga yang nanya, nih kira-kira vaksinnya berapa sering nih kita, setahun sekali kah kita vaksin? From Department of Health mereka bilang belum ada tahu seberapa sering. Karena ini sesuatu yang baru, jadi jangan berharap untuk kita tahu. Nantinya akan di dalam perjalanan waktunya kita akan mengerti. Another announcement untuk Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini yang sudah berusia lanjut gitu ya. Hari Sabtu ini untuk pertama kalinya setelah setahun. By the way, kita udah setahun menjalani yang namanya pandemik seluruh dunia ini. And we are apa? Survive. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa kita boleh menjalani semuanya setahun loh. This is 1 year anniversary of COVID-19 pandemic, the whole world, including Philadelphia, Maret tahun lalu. Gitu. Nah, untuk 1 tahun, untuk pertama kalinya lagi setelah setahun terpisah, para lanjut usia yang berjiwa muda tentunya hari Sabtu ditunggu di tempat ini, in this place, untuk kita kumpul sama-sama, kita sharing, kita akan saling mendoakan semua segala macam. So please call Ibu Lipo, or boleh hubungin saya juga. Pokoknya hari Sabtu siang kita ada di tempat ini, kita akan makan siang sama-sama. Another thing, all the youth also still we have a regular pertemuan, all the youth, para orang tua dan juga anak-anak youth ambil bagian. Ada Cema di sini, Cema raise your hand gitu, angkat yes, itu Cema youth pastor kita, dan dia akan terus mengencourage untuk anak-anak muda untuk ambil bagian, dan dia bersama Jenna akan terus kasih perhatian buat setiap anak-anak muda. So be part of it, a fun. Ada firman Tuhan, ada games di sana, ada kedekatan, dan kita bisa, anak-anak kita bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan secara bersama-sama. Amin. Yes. By the way, kita bulan ini berbicara tentang you are valuable. Kita ini semuanya berharga. Udah ada yang praktek di depan kaca mengatakan, saya berharga di mata Tuhan, saya adalah biji matanya Tuhan, saya ditebus oleh darah Yesus Kristus. Udah ada yang praktek? Saya percaya kalau Anda setiap hari praktek di depan cermin, ya, itu iblis tuh takut pada saat Anda confess, Anda berhadapan dengan muka Anda dan Anda mengakui, yes, Tuhan Yesus mati buat saya. Walaupun di dunia ini cuma ada 1 orang Aldo Syahaan, tetap Tuhan Yesus akan turun ke dunia untuk menyelamatkan saya, supaya saya bisa sama-sama dengan Tuhan Yesus di surga dan satu meja makan. Man, can you imagine kalau setiap hari Anda confess seperti itu? Anda menjadi orang yang bukan hanya cuma orang yang menang, tapi Anda menjadi orang yang berpengaruh. So, kita masih berbicara tentang you are valuable. Anda sangat berharga. Kita gak bisa menilai kehidupan kita yang berharga ini dengan uang. Setuju gak? Remember in the middle of summer, last summer, ada riot di tempat ini karena ada seorang yang bernama George Floyd. Dia tanpa perlawanan, semua segala macam, akhirnya dia meninggal dunia. Nah, baru-baru ini 2-3 hari yang lalu, keluarganya George Floyd
mendapatkan uang 27 juta dolar. Banyak nggak? Banyak banget, Bo. 27 juta dolar. Tapi George Floydnya masih bisa hidup lagi nggak? Enggak. So that means ada nilai kehidupan kita tuh yang gak bisa dinilai dengan uang sama sekali. Katakan, yes. Jangan juga kita menjadi orang bodoh yang mengejar uang tanpa memperhatikan kesehatan dan kehidupan kita. Ada satu toko favorit anak saya. Siapa yang tahu toko favorit anak saya? Toko Dollar Tree. Yes. Toko favorit dia adalah Dollar Store. Siapa yang di sini suka Dollar Store? Gak ono, gaya bener lo gak ono. So depan gue gak ono. Lo nongkrongnya di Dollar Tree terus. Dollar Store, ternyata di Dollar Store itu pada saat kita masuk, barangnya semuanya apa? $1. Dan karena barangnya $1, bukan ngeborong, bos. Displaynya gimana displaynya? Berantakan, bos. Karena apa? Orang ngambilnya apa? Sembarangan. Berantakan. $1. Gak usah orang lain. Anak saya juga ngambil, ditaruh lagi. Anak taruh lagi. Karena apa? Dollar Store. Tapi kalau Anda tahu ada yang namanya satu tas, namanya Birkin, itu keluaran apa? Keluaran Hermes. Itu saya search, kurang kerjaan juga sih gue. Saya search, ternyata harga paling murah $9.000 dan paling mahal tebak berapa? Bukan, $500.000. Seharga gedung ini, Bo. $500.000. Dan kira-kira displaynya kayak Dollar Store nggak? No. Mau masuk sono aja, bos. Dilihat. Celana jeans $10. Enggak deh. Mukanya kayak Aldo. Enggak kasih masuk. Kenapa? Karena untuk masuk aja, untuk ngelihat displaynya aja, itu nggak sembarangan orang. And displaynya sangat bagus sekali, lightingnya, penempatannya, customer service-nya juga beda. Karena apa? Ada nilai yang luar biasa dari produknya. Beda dengan Dollar Store. But you know what? Sedihnya begini. Sedihnya banyak di antara kita orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang mestinya nilai kita displaynya begini, tapi kita menjalani hidup kita kayak Dollar Store. Halo. Kita nggak ngelihat ada value yang luar biasa yang Tuhan udah taruh di dalam kehidupan kita. Udah pernah dengar ilustrasinya bahwa $100 pada saat diucek-ucek gini, dibuka lagi nilainya tetap $100 nggak? Yes. Karena apa? Ada nilainya, ada value-nya. What does it mean? That it means adalah gini, pada saat ada investasi yang Tuhan sudah taruhkan di dalam kehidupan kita, mau kita dihajar bagaimanapun juga kehidupan kita, pada saat kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, kita tetap bernilai, kita tetap berharga. Amin. So, ini yang harus kita tahu nih, siapa kita di hadapan Tuhan. Mari buka bersama saya Mazmur 113 ayat 13 sampai 18. Oke? 13 sampai 18. Lantai 1, lantai 2, bagaimana kalau kita bangkit berdiri sama-sama? Let's read it together, whether in English or in Indonesia. Ini bahasa apa nih, Sin? Bahasa apa? Versinya versi apa nih? Oke, yuk. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang next. Next. Dan bagiku, amin. Terus
itu lebih banyak daripada apabila aku. Yes, terakhir 18 ada? Oh itu deh. Oke, silakan duduk semuanya. Alright. Wonderfully made. Dikatakan di sini adalah bahwa engkaulah yang membentuk buah pinggangku, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan Yesus yang menenun enggak? Tandanya setiap kita, kalau bahasa Inggrisnya, beautifully and wonderfully made. But, wonderfully and beautifully berbeda dengan perfect. Kita ditenun sama Tuhan secara wonderful and beautiful, but it's not perfect. Wait. Ayo perhatikan lantai 1, lantai 2. Katanya Tuhan yang menenun kita di dalam kandungan. Katanya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Oh ya, Tuhan menenun kita secara wonderful and beautiful dalam bahasa Inggrisnya. Tapi kok kenapa ada yang disable? Kenapa yang lahirnya ada yang gak sempurna? Wonderfully and beautifully, it doesn't mean it's perfect. Kenapa? Karena Tuhan tahu, karena nature-nya dunia ini udah jatuh di dalam dosa. And yet, walaupun Tuhan ada bayi-bayi yang belum lahir, yang masih di kandungan itu Tuhan jadikan, ada yang tidak sempurna. Ada yang secara pikiran, ada yang secara fisik. Again saya mau katakan itu karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Terus gimana dong? Untuk kita bisa ketemu dengan kehidupan kita yang perfect. Kehidupan kita yang perfect itu di dalam Tuhan itu bisa terjadi pada saat apa? Setelah kita masuk surga bersama-sama dengan Tuhan. Di situ kita melihat bahwa kita adalah manusia dalam roh yang disempurnakan di dalam Yesus Tuhan. Dan pagi hari ini ada beberapa hal yang saya mau katakan bahwa di dalam Mazmur 139 ini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Anda tahu nggak bahwa Tuhan tuh yang mengatur setiap bagian-bagian tubuh kita. Bahkan bagian tubuh kita yang nggak kelihatan itu terkadang yang lebih apa? Yang lebih berharga. Seringkali kita cuma sibuk ngurusin yang kelihatan. Dan setiap bagian-bagian tubuh kita, nadi kita, darah yang mengalir semuanya Tuhan yang ngatur. Makanya saya bingung kalau ada orang-orang yang percaya dengan teori siapa? Teori Darwin, evolusi. Gitu. Bahwa manusia mengalami perubahan, evolution. Dan yang katanya dari apa? Dari monyet katanya. Akhirnya menjadi manusia. Jelas-jelas Tuhan bilang, aku yang menenun engkau. Gitu. Dan setiap bagian tubuh kita tuh menjadi luar biasa banget. As you know, beberapa bulan yang lalu mata saya cuma sedikit tuh, cuma retinanya cuma lepas, gitu. Retina lepas aja, itu mata saya udah terganggu dan biayanya juga nggak murah. Itu baru satu retina. Pernah nggak ngerasain ada orang yang ininya kesengkok belakangnya? Gak enak pak. Dan itu butuh waktu yang lama. Pernah dengar ada orang-orang tua yang what do you call, tempurung tapi cairannya nggak ada, mengering. Jadi kalau jalan tuh sakit banget. Ada cairan loh di lutut kita ini, on and on yang kita nggak pernah tahu bahwa ternyata perputaran kehidupan kita ini di dalam tubuh kita ini itu nggak murah bos, nggak murah. Jadi jangan hitung-hitungan sama yang namanya Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan. Karena sekali Tuhan klik, udah kelar loh. Beneran. Anda bisa sehat hari ini, the next day Tuhan bilang ini.
Dikasih izin si iblis sentuh kita, udah selesai. Langsung beda ceritanya. Dan Tuhan mau katakan gini, terkadang banyak di antara kita yang akhirnya tidak melihat bahwa kita adalah wonderfully and beautifully made by God. Bahwa kita adalah ajaib. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Bahwa setiap kehidupan kita itu Tuhan udah atur. Sayangnya banyak di antara kita yang nggak mengikuti arahan Tuhan. Kita lebih sering mendengar suara orang lain, suara dunia ini dibanding suara Tuhan. Ada seorang yang namanya Gideon, gitu. Jadi bangsa Israel, 7 tahun dihajar terus sama yang namanya bangsa Midian. Jadi Gideon bertumbuh dan orang-orang Israel hidup di dalam ketakutan karena semua barang-barang mereka diambil, semua hasil bumi mereka diambil terus-menerus selama 7 tahun oleh bangsa Midian. Hingga one day Tuhan mau kasih keselamatan buat bangsa Israel. Dan di Hakim-Hakim 6 ayat 11 dikatakan begini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ngebayang gak? Si Gideon ini saking gak pedenya, dia kerjanya ngumpet. Takut sama orang Midian. And then ini yang menarik di ayat 12 dari Hakim-Hakim 6. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan berkata kepada Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Kenyataannya Gideon gimana? Gideon ketakutan. Dan kalau Anda baca berikutnya, akhirnya keselamatan didapatkan oleh bangsa Israel. So the point adalah gini, apapun yang orang lain katakan tentang diri kita, itu gak merubah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Katakan amin. Lihat, Gideon orang yang gak pede, tapi Tuhan bilang engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Keadaan masa lalu Anda boleh buruk, ancur-ancuran segala macam, tapi itu gak mempengaruhi Tuhan kita untuk berkata, engkau adalah anakku, engkau beautifully and wonderfully made by me. Dan jangan keadaan kita atau keputusan-keputusan kita yang salah di masa lalu mengganggu siapa kita. Membuat kita gak pede akan kehidupan kita. Masalahnya banyak di antara kita hidup karena opini orang. Benar gak? Hidup karena opini orang. Kita ditentukan karena opini orang. Nah, saya mau cerita ini satu cerita yang bagus banget. Yang saya mau bagi buat Anda semuanya yang menjadi bagian dari sermon pada hari ini. Ini satu buku by Max Lucado. You Are Special. Ini cerita anak-anak, tapi saya mau sampaikan untuk kita semuanya karena it's relate. Dan saya encourage orang tua yang di rumah, orang tua yang di tempat ini, if you have kids, you have to buy this book. You Are Special. Untuk apa? Untuk kita mengajari anak-anak kita bahwa dia berharga di mata Tuhan. Bahwa di dalam pertumbuhannya anak-anak kita ngerti bahwa ada Tuhan yang mengasihi dia. So, ceritanya gini, ada seorang yang bernama Eli. Eli ini dia pembuat manusia kayu. Jadi dia buat manusia kayu, manusia kayunya kecil-kecil. Eli-nya manusia yang besar, dia cuma buat manusia kayu kayak Pinocchio gitu. Dan ditaruh di desanya dan disebut orang-orang kayu itu disebut manusia kayu itu disebut Wemix. Nah, Wemix ini di satu desa gak jauh dari tokonya dia. Dan setiap Wemix dikasih apa? Dikasih box. Boxnya isinya apa? Isinya bintang-bintang. Nih kayak gini. Bintang-bintang isinya box atau titik-titik seperti ini. Jadi mereka kerjaannya orang Wemix itu kerjaannya cuma keliling-keliling. Kalau dia baik
dia cakep, dia pinter loncat, dia bisa berlari, dikasih bintang. Orang kasih bintang. Tapi pada saat orang itu nggak bisa lari, jalannya pincang, dikasih titik hitam. Dikasih titik hitam. Nempel. Stiker. Jadi isinya cuma stiker aja. Mereka jalan seharian orang-orang WMX ini hanya cuma ngapain? Hanya cuma nempel. Atau enggak? Nempel ini. Itu yang dilakukan oleh orang-orang WMX. Hingga ada satu yang bernama Pancinello. Pancinello ini hidupnya susah. Kalau lari, dia nggak kenceng. Loncat, dia nggak bisa tinggi. Jadi di dalam kehidupan dia, orang-orang tuh pada nempelin stiker titik hitam ini di dalam kehidupan dia. Stiker, stiker, stiker. Hingga akhirnya dia berpikir, wow, gue banyak banget stiker di dalam gue nih. Hingga akhirnya dibilang gini, Pancinello tidak tahu mengapa dia tidak mendapatkan bintang. Hingga up to one point, Pancinello berpikir, untuk apa dia dibuat? Pancinello nggak tahu untuk apa dia dibuat. Kembali lagi ke Mazmur 139, ayat 14 sampai 15 saya mau bacakan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Pancinello nggak tahu sebagaimana kita. Kita nggak tahu bahwa kita adalah unik di hadapan Tuhan. Katakan saya unik. Katakan saya spesial. Yes, setiap kita unik dan spesial karena Tuhan menenun kita masing-masing di dalam kandungan ibu kita secara personal. Tuhan yang menenun kita secara personal. Seringkali karena kita begitu banyak ngedengar opini pendapat orang tentang kita, keadaan kehidupan kita yang dihajar abis-abisan, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, semua segala macam. Hingga kita nggak pernah berpikir lagi siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan pada saat kita kembali ke cermin, bilang, aduh I'm a loser. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya hidup gue gagal, banyak salah keputusan yang salah, keputusan yang salah. Dan setiap hari tugas kita cuma ngapain? Kerjaan kita cuma nangis, nangis, dan nangis. Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, mari saya sama-sama mau ingetin, you are special and you are unik di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang salah pada saat Tuhan, the masterpiece itu di dalam membuat kita masing-masing. Bahkan dikatakan tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jangan pernah katakan saya bukan siapa-siapa, saya nggak berguna. Apa gunanya saya ini? Anda tahu nggak sih? Nggak ada satupun di dalam kehidupan kita yang bikin Tuhan kaget, terkejut, nggak ada. Hah? Kejadian lo kayak begitu? Nggak ada. Tuhan tuh nggak ada kaget. Gitu, nggak ada. Keputusan kita salah, atau pada saat kita berkata salah atau segala macam, Tuhan tuh nggak kaget. Ya lo kok ngomongnya gitu lagi sih, lo kan gue kasih tahu. Nggak ada. Nggak ada satupun di dalam kehidupan kita yang mengejutkan bagi Tuhan. So, apa maksudnya? Maksudnya adalah, sebagaimana Pancinello, dia merasa dirinya kenapa begitu banyak titik-titik di dalam kehidupan saya. Sepertinya saya nggak ada artinya lagi. Tapi saya mau kasih tahu, siapa masterpiece kita? Masterpiece kita adalah Tuhan. Setiap karya seni dari seorang seniman, yang ngerti cuma siapa? Senimannya. Orang lain melihatnya beda. Tapi seniman itu ngeliat gini, ini karya gue yang luar biasa.
Orang lain belum tentu ngerti arti seninya. Nah, apa maksudnya saudaraku? Yang saya mau sampaikan adalah apa? Setiap kita itu berharga banget. Karena apa? Setiap kita ditenun oleh tangannya Tuhan langsung. Pernah ngebayangin gak sih ini? Anda dibuat langsung sama Tuhan. Ngebayang Anda punya tenunan? Warnanya, bagian-bagiannya supaya kelihatan bagus. Demikian juga dengan kita. Kita ditenun di dalam kandungan ibu kita. Nah, melanjutkan ceritanya. Nah, orang-orang Wemix ini terus kerjaannya cuma ngapain? Kerjaannya cuma ngasih bintang, ngasih dot. Ngasih bintang, ngasih dot. Ngasih bintang, ngasih dot. Pancinello selalu berusaha untuk menjelaskan ke orang-orang. Waktu dia jatuh, gue nih jatuh begini-begini. Orang-orang gak nolongin dia, cuma ngasih dot. Ngasih dot, ngasih dot. Hingga dia banyak banget titik-titik-titik. Sampai Pancinello gak mau keluar rumah. Dia gak mau keluar rumah. Sampai dia berpikir bahwa dia begini. Saya bukanlah Wemix yang baik. Akhirnya dia merenung di rumah. Dia ngeliat dari jendela. Aduh, kalau gue keluar lagi, nanti gue buat salah lagi. Nanti akan banyak titik-titik hitam di dalam tubuh saya. Hingga akhirnya Pancinello bilang gini, saya bukanlah Wemix yang baik. Sama saudaraku, seringkali kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang tidak baik. Dan kita bertanya-tanya sama Tuhan, why Lord, kenapa Tuhan menjadikan saya? Saat kita berpikir bahwa kita tidak berharga, ingat Tuhan tahu detailnya, Tuhan tahu dan peduli akan kehidupan kita. Ayat 16, matamu melihat, matamu artinya Tuhan, mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Can you imagine bahwa dari dalam kandungan hidup kita, Tuhan tuh udah tahu. Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang indah dan luar biasa di dalam kehidupan kita. And yet, di dalam perjalanan kehidupannya, kita seringkali melakukan dosa dan pelanggaran. Dan itu tidak mengejutkan bagi Tuhan. Itu gak membuat Tuhan surprise, tapi Tuhan tetap menanti kita, menanti kita, dan menanti kita. Dan bukan hanya menanti, Tuhan tetap melihat kita sebagai apa? Karya Dia yang luar biasa dan sangat berharga. Tuhan peduli akan keadaan Anda whole, secara whole. Tuhan mengenal kita. Bahkan Tuhan selalu menantikan kita pada saat kita ambil keputusan yang salah. Pada saat kita berbalik dari Dia, Tuhan tetap menunggu Anda untuk berbalik. Jangan pernah percaya apa kata iblis. Yang bilang, udah Tuhan akan ninggalin lo. Udah deh, gak usah berharap sama Tuhan. It's a lie. Itu kebohongan dari si iblis. Jangan percaya dengan kebohongan akan si iblis. Yang paling menarik adalah apa? Kita harus tahu bahwa sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya apa? Setiap kita punya hidup yang apa? Yang ada tujuan. Anda bukan hanya cuma sekedar hidup, Anda punya tujuan hidup. Katakan, saya punya tujuan hidup. Sekali lagi, saya punya tujuan hidup. Kalau kita cuma hidup, cuma bangun pagi, kerja 12 jam, pulang tidur, bangun pagi, tidur 12 jam, terus gitu hari Sabtu, laundry, terus gitu hari Minggu masak, that's boring, your life is pointless, nggak ada tujuannya. Setiap kita punya tujuan hidup. Selain kita harus berakar, kita harus bertumbuh, berbuah, dan buah kita harus dinikmati banyak orang. Salah satu tujuan hidup kita adalah apa? Untuk menjadi manusia yang berdampak, menjadi manusia yang berpengaruh. Salah satu tujuan hidup kita adalah untuk membawa kabar baik, kabar keselamatan kepada dunia ini. Membawa terang kepada dunia yang gelap ini. That's our goal. Itu tujuan yang Tuhan berikan buat kita. Kembali lagi ke cerita si Pancinello. One day, Pancinello lagi jalan. Tentu dia ngeliat ada satu Wemix juga namanya Lucia. Lucia gak ada dot, tapi juga gak ada bintang di dalam tubuhnya. Orang-orang bilang gini,
Kamu kok luar biasa dikasih bintang. Bintangnya lepas. Gak ada stiker yang bisa nempel di dalam kehidupannya Lucia. Ada juga orang yang bilang ini, lo sombong lo. Dikasih yang namanya titik hitam. Gak ada yang nempel. Pancinello penasaran. Dia ngedeketin Lucia. Kok lu bisa gak ada yang nempel? Oh, setiap hari saya ketemu sama Eli. Eli? Who is Eli? Siapa Eli? Oh, Eli itu woodcrafter. Dia yang membuat kita semuanya. Di mana dia? Itu di atas bukit. Kira-kira dia mau nerima saya nggak ya? Tahu-tahu apa yang terjadi? Lucia sudah hilang. Akhirnya membuat Pancinello berpikir, should I go? Akhirnya Pancinello berjalan dan dia datang ke tokonya Eli. Wah, karena Pancinello kan kecil, ini manusia-manusia kayu kecil. Palu besar, alat-alat tukang besar, dan Eli juga berbadan besar lagi duduk. Dia bilang, wow, saya nggak bisa nih. Pancinello bilang gini, ini orang pasti nggak mau terima gue. Siapa gue? Pada saat dia mau meninggalkan ruangan si Eli, tato Eli bilang gini, Pancinello, it's good to see you, Pancinello. Pancinello kaget, you know my name. Kamu tahu nama saya? Eli bilang, of course I do. I created you. Saya yang menciptakan kamu. Lalu Pancinello mendekati Eli, dia bilang gini, tapi lihat, di badan saya banyak titik-titik hitam. Eli bilang, you don't need to defend yourself. Anda gak perlu ceritain apa-apa. I know everything about you. Saya tahu semuanya tentang kamu. You do? Kata Pancinello, yes, I know everything about you. Terus itu dibilang gini, why you care? Why you know my name? Why you care about me? Kata si Pancinello. Dia bilang gini, because I love you, because you're special to me. You think so? Ya, kamu special, kamu berarti bagi saya, kata Eli. Itu membuat Pancinello kaget. Karena apa? Gak pernah dalam kehidupan Pancinello itu dia mendengar ada orang yang peduli sama dia. Karena hidup dia penuh dengan apa? Penuh dengan titik-titik hitam. Orang ngejudge dia. Orang kasih cap, kasih label. Dan selalu cap dan labelnya selalu yang gak baik. Mengapa saya penting bagi kamu? Pancinello bertanya. Dan ini jawabannya Eli. Karena kamu milikku. Itulah mengapa kamu spesial. Kembali di Mazmur 139 ayat 18. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Tidak peduli apapun yang Anda hadapi, saya mau kasih tahu, setiap kita ada dalam pikirannya Tuhan. Setiap kita ada dalam hatinya Tuhan. Dan di dalam pikiran Tuhan selalu adalah apa yang terbaik buat setiap kita. Pikiran Tuhan bukan hanya berpikir, oh engkau kembali kepada saya dari dosa-dosamu. Enggak, tapi tetap di dalam pikirannya Tuhan, tujuan hidup dia harus tercapai. Apa yang aku rencanakan di dalam hidup dia harus terjadi. My work is not finished yet. Dan Tuhan mau katakan pagi hari ini buat setiap Anda, sebagaimana Eli berkata kepada Pancinello, bahwa aku melihat engkau sangat berharga. Tuhan mau kasih tahu, Anda juga sangat berharga. And at the end of the story, Pancinello belum pernah melihat orang yang melihatnya seperti itu. Apalagi pembuatnya. Dia tidak tahu harus berkata apa, dan Eli berkata begini, setiap hari
aku berharap kamu datang. Dan si Pancinelo bilang, iya, saya ketemu Lucia. Begitu Eli bilang, yes, I know. Lucia told me. Dan ini dia pertanyaan dari Pancinelo. Eli, kok stiker-stiker itu gak nempel sih ke si Lucia? Stiker bintang dan stiker titik-titik hitam itu. Ini jawabannya. Listen, lantai 1 dan lantai 2. Karena Lucia memutuskan bahwa apa yang saya katakan lebih penting daripada yang orang lain katakan. Let me tell you one more time. Anda yang di lantai 1, lantai 2, Anda yang di rumah dengerin. Karena dia memutuskan bahwa apa yang saya katakan lebih penting daripada apa yang orang lain katakan. Stiker itu hanya nempel pada saat Anda mempercayainya. What? Kata Pancinelo. Yes, stiker-stiker itu, stiker bintang dan stiker dot hitam itu hanya nempel pada saat Anda mempercayainya. Pancinelo bilang, saya gak ngerti. Maksudnya apa? Kamu akan mengerti dan itu akan makan waktu. Ingat, kamu spesial karena aku membuatmu, kata Eli. Dan saya tidak membuat kesalahan. Pancinelo berpikir dan Pancinelo berkata dalam hati, aku mempercayai Eli. Pada saat dia berkata gitu, satu-satu dotnya jatuh. Belum lengkap semuanya, tapi 1, 2 ada yang jatuh. Ketika dia mempercayai apa yang dikatakan Eli, 1, 2 titiknya lepas. WMX, siapa WMX? Kita adalah WMX. Kita gampang ngejudge orang, kasih pujian kepada orang, dan kasih judgment kepada orang lain. Eli itu siapa? Eli adalah Bapa kita di surga. Dan Eli mau berkata, Tuhan kita mau berkata bahwa engkau berharga. Dan aku menantimu setiap hari. Semakin banyak kita mendengar suara Tuhan, semakin kita udah gak mempercayai apa kata dunia ini. Yang kita percayai apa kata Tuhan. Nah, lantai 1, lantai 2, yang sekarang saya mau tanyain, suara siapa yang kita dengar? That's the question mark. Sebagaimana Gideon, suara siapa yang Gideon dengar? Pagi hari ini, sebagaimana Pancinelo, suara siapa yang Pancinelo dengar? Demikian juga dengan kita semuanya. Suara siapa yang kita dengar? Apakah kita mendengar suara dunia ini? Apakah kita mendengar suara apa kata orang lain? Bahkan orang tua kita ngomongin, goblok lo. Lo gak akan berhasil lo. Lo loser lo. Hey, seringkali orang tua kita ngomong kayak begitu dan stuck. Makanya orang tua hati-hati pada saat kita ngomong. Apalagi ngomong sama anak-anak kita. Seringkali dia bilang gini, ntar lupa anak kita. No, seringkali itu stuck di dalam kepala anak kita. Iya ya. Bahwa ternyata orang tua gue aja bilang gue bego. Orang tua gue aja bilang gue loser. Hati-hati dalam kita berkata. Dan saya mau katakan bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan. Suara siapa yang kita dengar? Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Saya mau kasih tahu gini. Kegagalan kita, ini ada satu quote yang bagus banget. Kegagalan kita dalam mendengar suara Tuhan seperti yang kita inginkan disebabkan karena secara umum kita gak mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan kalau kita perlu aja. Kita cuma mau mendengar suara Tuhan kalau kita perlu. Kita gak mau setiap hari datang sebagaimana Pancinelo datang ke Eli. Kita gak mau datang ke hadapan Tuhan setiap hari. Kita cuma mau mendengar Tuhan kalau kita lagi perlu aja, kalau kita lagi pengen. Yohanes 10 ayat 3 berkata gini, domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Saudaraku, Tuhan kenal Anda secara nama. Tuhan tahu setiap bagian-bagian tubuh Anda, masa depan Anda, karena dicatat sama Tuhan di dalam bukunya Tuhan. Kalaupun Anda salah, walaupun Anda misalnya membelakangi Tuhan, itu gak mengejutkan bagi Tuhan.
Tuhan tetap melihat Anda berharga. Ayo buru-buru balik sama Tuhan dan terus spend setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Anda mau mendengar suara Tuhan lebih jelas lagi, mungkin suara dunia ini, suara-suara yang bukan dari Tuhan, volumenya Anda kecilin. Dikecilin dan gedein suara Tuhan. What God says about you. Pada saat Anda mau tahu suara Tuhan kepada Anda, betapa Tuhan melihat Anda sebagai berharga, kecilin suara dunia ini. Matikan suara-suara yang bukan dari Tuhan. Dan terus bikin keras suara yang dari Tuhan. Aku berharga, aku bernilai di hadapan Tuhan. Aku ada dalam pikirannya Tuhan. Aku ada dalam rencananya Tuhan. On and on and on. Itu yang harus kita katakan. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus Tuhan, materaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di rencana-Mu, di rencana-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Gereja Tuhan sama-sama katakan 1, 2, 3. Ku di tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Angkat tangan kita katakan. Yes Lord, tak pernah ditinggalkan. Ku di hati-Mu,
Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, kalau Anda gak pernah dapat pujian, gak apa-apa. Gak penting dapat pujian dari manusia. Yang penting Anda dapat pagi hari ini bahwa Tuhan mengatakan that you are special. Kalau Anda special, that you are valuable, bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Gak ada yang salah dari setiap apa yang Tuhan buat. He is the masterpiece. Dunia boleh ngomong apa, orang lain boleh ngomong apa yang kita percayai itu yang bakalan nempel. Kalau kita percaya sama apa orang lain atau dunia ini katakan, stiker-stiker itu bakalan nempel. Dan pada saat kita percaya apa yang Tuhan katakan tentang kita, yang nempel adalah apa? Yang nempel adalah kebenaran firman Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, biar kami menjadi manusia yang berkemenangan di dalam Engkau, karena kami tahu kami berharga dan bernilai di hadapan Engkau. Setiap pikiran-pikiran daripada si iblis yang mencoba masuk dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ubah hidup kami, transform kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup kebaktian kita. Dan jangan lupa, sekali lagi untuk Anda yang ingin divaksin atau teman-teman Anda, silakan hubungi saya atau hubungi Cema untuk yang berbahasa Spanish, atau menghubungi Fin untuk segala pertanyaan-pertanyaan Anda. Mari angkat amplop di tangan kanan kita. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Untuk 1 tahun kami boleh menjalani pandemik dunia ini Tuhan. Dan kami masih ada sampai saat ini. Tandanya ada purpose dan goal Tuhan untuk kehidupan kami yang belum selesai. Sekali lagi saudaraku, ada tujuan Tuhan atas kehidupan kita yang belum selesai. Makanya kita masih dikasih hidup, benar gak? So jangan main-main. Jangan anggap rendah kehidupan kita. Karena urusan Tuhan dengan kita belum selesai. Kami bersyukur untuk pagi ini, untuk kehidupan, pekerjaan yang Tuhan berikan, dan saat ini kami mau membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan, kuduskan, dan biar bisa dikelola di gereja ini secara bijaksana. Terus kami mau berdoa buat kota tempat kami tinggal, khususnya di dalam penyebaran vaksin, biar berjalan dengan lancar Tuhan. Bukan hanya komunitas Indonesia, tapi seluruh keluarga di kota Philadelphia ini boleh mendapatkan vaksin, hingga semuanya kembali bisa seperti semi normal lagi Tuhan. Berdoa untuk negeri ini, pemulihan terjadi di negeri ini Tuhan. Pertobatan ada di negeri ini. Kami berdoa dari anak-anak Sunday School, youth, anak-anak muda, orang-orang tua, sampai yang lanjut usia, semuanya Tuhan ada dalam perlindungan tangan. Dan sekali lagi Tuhan, kami terima bahwa Tuhan katakan kami spesial. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang dosa pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Damai Tuhan menyertai Anda kemanapun Anda pergi. Pada saat keluar masuk, tangan Tuhan menyertai Anda semuanya. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang berpengaruh, yang membawa influence buat kota ini. Dan sekali lagi Tuhan, kami bersyukur bahwa kami spesial di hadapan Tuhan. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan, amin. To God be the glory. Haleluya.